Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Jumpa kembali dengan Mbak Guru Channel. Ini ada informasi yang sangat penting. Ini guru-guru honorer yang nanti akan diangkat menjadi P3K. Ada 14 jabatan fungsional dari rumpun pendidikan yang dapat menjadi P3K di tahun 2022. Pertanyaannya, apakah guru honorer termasuk? Mari ikuti terus penjelasan berikut ini. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi guru honorer untuk dapat mengisi jabatan fungsional P3K tahun 2022 melalui afirmasi berupa penambahan nilai yang telah tercantum dalam Permen.PAN RB nomor 20 tahun 2020. Kemudian melalui Kemenpan RB nomor 76 tahun 2022 terdapat 187 jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Salah satunya jabatan fungsional guru, di mana jabatan ini dapat diisi oleh guru honorer yang berhasil diangkat menjadi P3K di tahun 2022. Selain jabatan fungsional guru, terdapat pula jabatan lainnya dari rumpun pendidikan yang memiliki kesempatan sama seperti guru honorer untuk menjadi P3K di tahun 2022. Apa saja 14 jabatan fungsional rumpun pendidikan yang berpeluang besar menjadi P3K di tahun 2022? Mengacu pada Kepmen.PAN RB nomor 76 tahun 2022, di antara 187 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K 2022, terdapat 14 jabatan yang masuk ke dalam rumpun pendidikan, antara lain rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar lanjutan, dan sekolah khusus. Itu adalah guru. Kemudian rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi adalah dosen. Rumpun pendidikan lainnya, asisten pelatih olahraga, instruktur, pamong belajar, pamong budaya, pelatih olahraga, pengawas sekolah. Nah, di sini pengawas masuk. Pengembang kurikulum, pengembang penilaian pendidikan, pengembang teknologi pembelajaran, peranata laboratorium pendidikan, widya swara, dan widya prada. Dengan demikian, tidak hanya guru honorer yang dapat menjadi P3K di tahun 2022 untuk mengisi jabatan fungsional, terdapat pula jabatan lain dari rumpun pendidikan yang memiliki kesempatan sama untuk dapat menduduki jabatan fungsional
yang telah disediakan oleh Menpan RB. Jenis jabatan fungsional menurut PP nomor 11 tahun 2017 pasal 69, jabatan fungsional terdiri atas 1. Jabatan fungsional keahlian itu terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Ahli utama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. B. Ahli madya melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Kemudian ahli muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan. D. Ahli pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. 2. Jabatan fungsional keterampilan. Ini meliputi penyelia, mahir, terampil, A. Jabatan fungsional penyelia melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan. B. Jabatan fungsional mahir melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam jabatan fungsional keterampilan. C. Jabatan fungsional keterampilan terampil maksudnya melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam jabatan keterampilan. Dan D. Jabatan pemula melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam jabatan fungsional keterampilan. Menurut Perpres nomor 38 tahun 2020 pasal 4, kriteria jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K sebagai berikut. A. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. B. Jabatan yang diperlukan untuk mempercepat peningkatan kapasitas organisasi. C. Jabatan yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional. D. Jabatan mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi. E. Bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. F. Bukan jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, PP, dan Perpres harus diisi oleh PNS. Demikian informasi 14 jabatan fungsional dari rumpun pendidikan yang dapat menjadi P3K tahun 2022. Salah satunya jabatan fungsional guru yang dapat diisi oleh guru honorer yang berhasil menjadi atau diangkat menjadi P3K di tahun 2022. Demikian informasi yang sangat penting, ini yang berkaitan dengan informasi di mana dalam rancangan undang-undang Sidiknas
akan dirubah, tidak terdapat lagi tunjangan profesi. Mudah-mudahan ini bisa solusinya barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.